Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri Sulistiani, program studi D3 Perhotelan Kampus Pondok Cabe. Di sini saya akan memperkenalkan equipment and tools in kitchen. Yang pertama yaitu apa itu kitchen utensil. Kitchen utensil merupakan peralatan masak yang mempunyai ukuran relatif kecil dan pastinya cukup ringan. Peralatan ini seringkali digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam memasak dan bisa dikatakan sangat pokok. Kebalikan kitchen utensil adalah kitchen equipment yang merupakan peralatan masak skala besar. Yang pertama, ada jenis-jenis peralatan kitchen utensil. Yang pertama ada panci. Panci merupakan peralatan yang lazim atau selalu ada dalam setiap dapur, baik itu pemakaian rumahan ataupun restoran dan sebagainya. Namun peralatan yang satu ini mempunyai banyak ukuran, mulai dari yang paling kecil hingga yang besar. Seperti ini contohnya. Yang kedua, ada penggorengan. Alat penggorengan sangat penting untuk memasak jenis makanan apa saja. Oleh karena itu, selain mempunyai banyak ukuran, juga ada banyak jenis sesuai dengan fungsinya. Antara lain ada wok, yaitu penggorengan khusus untuk bahan yang membutuhkan banyak sekali minyak. Seperti ini contohnya. Dan ada juga crab pan, merupakan penggorengan dengan bentuk kecil yang sering digunakan untuk menggoreng suatu adonan yang digoreng secara tipis. Seperti ini contohnya. Dan yang ketiga, ada alat pemanggang. Di Indonesia ada banyak sekali jenis makanan yang dipanggang. Oleh karena itu, beberapa tempat makan harus mempunyai alat pemanggang. Sebagaimana penggorengan, alat ini juga mempunyai banyak macam sesuai dengan fungsinya. Yaitu fungsinya yang pertama, ada fancy grill, merupakan pemanggang khusus untuk sosis dan daging dan semacamnya. Yang kedua, ada multi grill, adalah pemanggang yang sifatnya multifungsi, di mana bagian sisinya bergigi dan sisi yang lain tetap datar, sehingga bisa memanggang beragam bahan makanan. Seperti ini contohnya. Dan yang keempat, ada mangkuk. Dalam hal memasak, mangkuk mempunyai banyak ukuran serta jenisnya, sesuai dengan manfaatnya. Biasanya peralatan ini terbuat dari beragam bahan pula, tergantung pada penggunaannya. Berikut adalah beberapa jenis mangkuk yang ada. Yang pertama ada whisking bowl, merupakan mangkuk untuk mengocok sesuatu adonan. Seperti ini contohnya. Dan yang kelima, ada peralatan kitchen utensil serta perlengkapan memasak. Aktivitas memasak tidak akan bisa berjalan dengan baik dan nyaman tanpa adanya beberapa peralatan maupun perlengkapannya. Bisa jadi Anda keteteran dan bingung sendiri saat memasak. Ada beberapa jenis perlengkapan memasak, di antaranya adalah peralatan pendukung saat memasak, yaitu ini ada banyak sekali jumlah dan jenisnya, mulai dari yang penting sekali hingga yang biasa. Adapun yang terpenting adalah spatula, strainer atau penyaring minyak, tatakan, gelas, cobek, sendok, bertakai panjang, hingga merebus dan sebagainya. Dan ada juga peralatan penyajian. Setelah selesai memasak dan makanan sudah siap, sangat membutuhkan banyak peralatan untuk penyajian. Alat tersebut yang terpenting adalah piring, sendok, garpu, serta wadah lainnya, serta nampan. Seperti ini contohnya, saya akan jadi satu. Dan yang keenam, ada alat pemotong. Alat pemotong dalam hal masakan dan makanan ada begitu banyak macamnya. Alat pemotong yang dimaksud seringkali adalah pisau dengan beragam ukuran, bahan, hingga fungsinya. Agar Anda tidak salah paham dan untuk menghindari kesalahan penggunaan, Anda baiknya untuk mengetahui jenis dan fungsinya. Di antara adalah ada vegetable knife, yaitu pisau untuk memotong sayuran dan buahan. Seperti ini contohnya. Yang kedua, ada small vegetable knife, adalah pisau untuk mengupas buah dan sayuran yang berukuran sangat kecil.
seperti ini contohnya. Dan yang ketiga ada fileting knife, yaitu bisa untuk memisahkan daging ikan dari tulangnya, seperti ini contohnya. Dan yang kedua ada peralatan kitchen equipment sebagai alat penunjang. Yang pertama ada kompor. Kompor adalah alat dapur paling utama yang berfungsi untuk memasak makanan, untuk menghasilkan makanan yang baik dan aman saat digunakan. Kompor harus terbuat dari bahan anti karat, yaitu stainless. Kompor tersedia dalam berbagai macam ukuran. Dan ada yang satu muka dan ada juga yang dua muka, seperti ini contohnya. Yang kedua ada rice cooker. Ada alat dapur ini digunakan untuk memasak nasi dengan instan atau cepat. Rice cooker dapat menanak nasi secara otomatis dengan menggunakan energi listrik. Rice cooker tersedia dalam berbagai ukuran sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan Anda. Nasi yang dihasilkan oleh rice cooker juga tidak terlalu keras atau tidak terlalu lunak, seperti ini contohnya. Dan yang ketiga ada oven. Oven ini digunakan untuk memanggang roti atau makanan lainnya yang akan disajikan dalam bentuk panggang. Oven menggunakan tenaga listrik yang menjadikan suhu oven sangat tinggi. Oven terbuat dari bahan yang tahan terhadap panas sehingga tahan lama dan aman ketika digunakan atau sentuh. Dan yang keempat ada rak multifungsi. Rak mempunyai fungsi untuk menyimpan berbagai alat dapur lainnya dengan rapi. Dengan rak ini menyimpan peralatan dapat lebih mudah dan enak dipandang. Anda juga dapat mencarinya dengan mudah cepat. Seperti ini contohnya. Dan selanjutnya ada blender. Blender merupakan alat dapur yang berfungsi untuk menghaluskan makanan atau bahan makanan yang akan dimasak. Blender dapat menghaluskan makanan menjadi lembut dan halus. Seperti ini contohnya. Dan selanjutnya ada cobek. Bagi Anda yang suka menghaluskan makanan dengan cara manual, Anda dapat menggunakan cobek. Karena dengan menggunakan cobek, bahan makanan akan lebih terasa dan lebih enak. Seperti ini contohnya. Dan ada juga kulkas. Alat dapur ini digunakan untuk menyimpan bahan makanan atau stok bahan dapur. Kulkas mempunyai temperatur yang dingin sehingga dapat menjaga bahan makanan agar tetap segar, terutama untuk menyimpan buah dan sayuran agar tetap fresh dan tahan terhadap pembusukan. Seperti ini contohnya. Dan ada dispenser. Dispenser digunakan untuk menyimpan air minum sehingga dapat air minum hangat ataupun dingin dengan mudah dan cepat. Dispenser menggunakan tenaga listrik untuk sistem kerjanya. Seperti ini contohnya. Dan selanjutnya ada kitchen trolley. Kitchen trolley merupakan alat untuk memudahkan berbagai aktivitas di dapur, salah satunya untuk mengantar bahan, alat, dan masakan. Jika Anda mempunyai ruangan dapur yang terbatas, seperti ini contohnya. Dan selanjutnya ada working table. Alat ini digunakan sebagai meja tempat melakukan berbagai macam kegiatan memasak, serta untuk membuat persiapan pengelolaan makanan. Peralatan dapur restoran ini sangat penting. Seperti ini contohnya. Dan selanjutnya ada wastafel. Wastafel mempunyai fungsi sebagai untuk mencuci bahan makanan sebelum dimasak atau diolah. Wastafel sering digunakan juga sebagai tempat mencuci peralatan dapur yang digunakan sehingga dapur selalu bersih, begitu juga makanan yang dibuat. Seperti ini contohnya. Dan yang terakhir ada spatula. Spatula merupakan alat yang digunakan untuk mengaduk masakan ketika memasak. Spatula mempunyai beberapa kelengkapan yang dapat menunjang ketika memasak. Spatula adalah peralatan yang selalu digunakan ketika memasak sehingga harus terbuat dari bahan yang baik dan tahan terhadap panas. Seperti ini contohnya. Dan di sini saya juga akan memperagakan pertolongan pertama pada kecelakaan di kitchen. Pertolongan pertama, pisau dapur itu tajam. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda bisa menyelipkan dan mengiris jari Anda. Jika Anda terluka saat menggunakan pisau dapur, berikut cara merawat lukanya. Yang pertama-tama saya akan membersihkan tangan saya yang terkena luka. Dengan air bersih.
Setelah dibersihkan, saya akan mengoleskan dengan obat merah. Mati. Oke. Dan setelah itu saya akan memperban tangan saya yang terkena luka. Mati. Seperti ini. Dan bisa juga memakai handy plus. Dan yang kedua, pertolongan untuk luka bakar. Sepanci air mendidih untuk sup bisa meninggalkan luka bakar yang tidak enak. Jika Anda tidak hati-hati untuk mengecah luka bakar, putar gagang panci ke arah belakang kompor. Untuk mengobati luka bakar, pertama-tama Anda perlu mencari tahu jenis apa yang Anda miliki. Untuk mengobatinya, saya akan membersihkan tangan saya yang terkena panci. Dan saya mempunyai salep kulit. Untuk mengobatinya dioles seperti ini saja. Sekian penjelasannya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.